Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Nabila Safitri dengan NIM 21106111098. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu materi perkuliahan kita terkait dengan pelanggaran HAM, di mana salah satu kasus yang akan aku bahas adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi pada etnis Rohingya di Myanmar. Aku juga akan membahas bagaimana peran PBB dalam menyelesaikan kasus tersebut dan apakah Mahkamah Pidana Internasional dapat mengusut kasus tersebut. Untuk itu, mari disimak ya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama mengenai siapa itu etnis Rohingya dan pelanggaran HAM berat apa saja yang terjadi pada etnis tersebut. Jadi etnis Rohingya ini merupakan etnis minoritas di Myanmar yang mengalami tindakan diskriminatif dan juga tindakan kekerasan dari aparat kepolisian, pemerintah militer Myanmar, dan juga dari warga etnis lainnya. Jadi tindakan kekerasan dan diskriminatif ini bahkan sudah mengarah kepada pelanggaran HAM berat, yakni kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan genosida. Adapun fakta pelanggaran HAM berat yang terjadi pada etnis Rohingya berdasarkan report United Nations. Yang pertama, menurut report of High Commissioner for Human Rights Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar number 32.18 tahun 2016, di mana pelanggaran HAM berat ini menggunakan istilah gross human rights violations yang meliputi penghancuran harta benda, pembunuhan, dan pengusiran secara massal yang menyebabkan pengungsian secara massal. Bahkan peristiwa pelanggaran ini melibatkan aparat kepolisian dan militer Myanmar, bahkan kelompok masyarakat atau etnis di negara Myanmar. Pelapor khusus juga menjelaskan bahwasanya pelanggaran terhadap etnis Rohingya di Myanmar ini tidak hanya berupa pembunuhan dan pengusiran secara massal, tetapi juga seperti perampasan secara sewenang-wenang kewarganegaraan, pembatasan kebebasan bergerak, ancaman terhadap kehidupan, kebebasan dan keamanan, kekerasan seksual, kerja paksa, dan perdagangan manusia. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya tidak diperbolehkannya adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah di mana seorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah-wilayah perwalian, jajahan, atau berasal dari wilayah di bawah barisan kedaulatan lainnya. Selain itu, perbuatan pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya ini juga telah memenuhi kategori dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai tindakan persekusi. Pun dengan adanya tindakan diskriminatif berupa pembunuhan dan pemusnahan sejumlah pemukiman dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida sebagaimana telah diatur dalam pasal 6 Statuta Roma yang menyatakan bahwa genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan seluruhnya atau untuk sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau keagamaan. Terkait dengan kasus penyelesaian berat terhadap etnis Rohingya ini memang telah menarik masyarakat internasional. PBB sebagai organisasi terbesar di dunia pun telah mengambil langkah dengan membentuk tim investigasi yang bernama Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights yang memiliki tugas untuk membuat laporan-laporan terkait fakta-fakta di lapangan terhadap pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya. Namun karena China dan Rusia pada saat itu mengeluarkan hak vetonya, maka terkait penyelidikan fakta-fakta pelanggaran HAM menjadi terhambat. Oleh karena itu, Dewan Keamanan PBB pada saat itu tidak dapat mengambil keputusan, sehingga ada baiknya bahwa kasus ini dilimpahkan kepada Majelis Umum PBB, di mana Majelis Umum PBB juga memiliki kewenangan terkait dengan pelanggaran perdamaian dunia berdasarkan huruf A Resolusi Majelis Umum PBB nomor 377 tahun 1950 Uniting for Peace Resolution.
Kita akan masuk dalam pembahasan kedua, yakni tentang peran PBB dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya. Yang pertama, PBB telah membentuk tim investigasi yang bernama Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights yang dibentuk oleh Komisi HAM PBB. Dan yang kedua, PBB juga telah membentuk kelompok kerja atau working group, menunjuk pelapor khusus atau special reporter, wakil khusus atau special representative, atau tenaga ahli independen atau independent expert untuk jangka waktu tertentu. Kita akan masuk ke pembahasan terakhir, yakni terkait dengan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional untuk mengusut pelanggaran HAM etnis Rohingya di Myanmar. Nah, terkait dengan kewenangan Mahkamah Pidana Internasional ini juga berkaitan dengan unwilling atau ketidakmauan dan juga unable atau ketidakmampuan dari suatu negara yang mengalami kasus pelanggaran HAM berat, di mana jika negara tersebut tidak sungguh-sungguh mau atau unwilling atau tidak sungguh-sungguh mampu atau unable untuk menyelesaikan atau untuk melakukan penyidikan atau penuntutan, maka dalam hal ini Mahkamah Pidana Internasional berhak untuk mengusut dan mengadili kasus tersebut. Walaupun negara Myanmar tidak meratifikasi Statuta Roma, tetapi karena pemerintah Myanmar tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM berat yang terjadi pada etnis Rohingya, maka Mahkamah Pidana Internasional berwenang untuk mengusut dan mengadili kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi terhadap etnis Rohingya. Bahkan dalam perkembangannya, Mahkamah Pidana Internasional pun telah memberikan wewenang kepada Kepala Jaksa Penuntut untuk meluncurkan penyelidikan penuh atas dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya ini. Segitu dulu dari aku, sekian dan terima kasih. Thank you guys for watching. Bye-bye.